Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Attanang wa katang papang attanna sangkilisati attanna akatang papang attanna wa visujjati suddhi asuddhi paccatang anyo anyang visodayeti. Oleh diri sendiri kejahatan dilakukan, oleh diri sendiri pula orang ternodai. Oleh diri sendiri kejahatan tak dilakukan. Oleh diri sendiri pula seseorang menjadi suci. Suci atau tidak suci tergantung pada diri sendiri. Tak seorang pun yang dapat menyucikan orang lain. Ya, pemimpin puja bakti, ibu, bapak serta saudara-saudari sedama yang berbahagia. Pada pagi hari ini kita kembali lagi berkumpul di wihara yang sama. Nah, tentu ada tujuan atau maksud tertentu kita pergi ke wihara. Nah, untuk itu Bante bertanya, Bapak Ibu bahagia atau tidak? Tidak kompak ini. Bahagia atau tidak? Nah, kan kalau gitu kelihatannya habis makan gitu ya. Ya, kalau bahagia Bante, wah ini mungkin perjalanannya jauh, capek, jadi suaranya habis ya. Nah, itu dari Bapak, ya saudara sedama. Ya memang yang namanya beraktivitas, ya tidak hanya melakukan atau belajar dhamma, ya. Itu harus diawali dengan suka atau bahagia. Jadi kalau apapun dilakukan dasarnya itu setengah-setengah, jadi atau tidak? Tidak. Karena sudah dasarnya adalah ketidaktulusan atau tidak bahagia. Nah, makanya Bantenya bertanya, bahagia atau tidak? Nah, kalau bahagia berarti selama ke wihara itu sudah memberikan manfaat atau dampak di dalam kehidupan kita. Ya, jadi kalau kita ke wihara kemudian tidak bahagia, ya berarti penerapan dhamma di dalam diri kita ini belum masuk atau belum kita rasakan. Nah, makanya Bantenya mengambil tema apa di situ? Perbuatan baik dan tidak baik adalah warisan yang sesungguhnya. Kok bisa Bante perbuatan baik dan perbuatan tidak baik warisan sesungguhnya? Terus selama ini yang kita lakukan di dalam setiap pagi bangun pagi, bekerja, kemudian beraktivitas ataupun melakukan yang lain-lain yang sifatnya keduniawian, ya, atau yang sifatnya yang materi, apakah itu tidak menjadi warisan untuk diri kita, Bante? Ya, jadi warisan yang sifatnya seperti itu
itu sesungguhnya hanya menjadi warisan ketika kita masih hidup. Apakah ada ketika orang meninggal kemudian membawa materi? Wah, anakku saya mau meninggal, hartanya saya bawa, anaknya miskin langsung. Ya, istriku atau anakku dan lainnya, hartanya saya bawa semua. Ya, keluarganya miskin semua. Mungkin dia hanya bawa nyampe ke liang kubur atau ke tempat kremasi dan sebagainya, tetapi tidak dibawa ke alam yang selanjutnya. Jadi kita sebagai umat Buddha, ya khususnya, ini harus mengerti atau memahami apa yang sesungguhnya yang harus kita lakukan di dalam kehidupan ini. Ya, yang namanya materi ini penting di dalam kehidupan, tetapi ada yang jauh lebih penting dari hal tersebut. Nah, makanya di dalam cerita Dhammapada kata-kata di situ diawali ada cerita tentang Samanera Pandita. Ya, di situ ada cerita tentang Samanera Pandita ketika itu menjadi samanera baru 7 hari. Ya, kalau Bapak Ibu membaca di situ, nah ketika menjadi samanera 7 hari, di situ kemudian samaneranya ini diajak oleh Bante Sariputra untuk berpindah patah. Nah, ketika Samanera Pandita ini berpindah patah dengan Bante Sariputra, nah samaneranya ini melihat fenomena atau yang terjadi di dalam kehidupan. Apa yang dilihat? Ya, petani mengairkan air ke sawah, kemudian tukang kayu atau sebagainya membuat kayu yang bengkok menjadi lurus atau lurus menjadi bengkok. Nah, kemudian seseorang membuat busur panah. Nah, yang menjadi pertanyaan dari Samanera Pandita adalah, apakah bisa yang namanya air, kayu, kemudian benda-benda yang tidak memiliki kesadaran itu bisa diarahkan atau dibentuk? Bisa atau tidak Bapak Ibu? Bisa. Nah, kemudian Samanera Pandita ini merenung, kenapa diri kita yang memiliki kesadaran tidak mengarahkan kepada yang baik? Kenapa tidak mengarahkan kepada pengikisan kilesa atau kekotoran batin? Ya, makanya Sang Buddha mengatakan ada 2 jenis perbuatan yang akan menjadi warisan untuk diri kita. Yang pertama itu tidak dikatakan adalah aku salah, perbuatan baik. Nah, kemudian yang kedua adalah aku salah, perbuatan tidak baik. Jadi kedua hal ini yang kita lakukan di dalam kehidupan sehari-hari ataupun di dalam kehidupan yang lampau, pada dasarnya inilah yang mendorong atau membawa kita kepada alam yang berbahagia. Nah, jadi kalau Bapak Ibu selama hidupnya melakukan perbuatan baik, mungkin tidak terlahir di alam menderita. Mungkin atau tidak? Tidak mungkin. Nah, apabila Bapak Ibu melakukan perbuatan yang tidak baik dalam kehidupan sehari-hari, terus melakukan terus, apakah mungkin lahir di alam yang berbahagia? Kalau bisa siapa yang bisa membawa? Bantenya ikut nih, kalau bisa ya, kalau bisa bantenya ikut daftar pertama. Bantenya tidak capek-capek jadi biku ya, tidak usah jaga sila dan jaga samadhi yang mengembangkan panjang. Ya, jadi tidak usah capek kalau ada yang bisa membawa bantenya ke alam berbahagia. Ya, hanya diri sendiri yang bisa membawa dirinya terlahir di alam berbahagia dan tidak berbahagia. Coba kalau Bapak Ibu contoh yang sederhana,
Ketika Bapak Ibu menulis nama atau menulis tulisan di atas pasir di dekat pantai. Nah, ketika ombak datang, tulisannya hilang atau tidak? Hilang. Nah, seperti halnya diri kita yang memiliki keinginan atau harapan lahir di alam yang berbahagia atau mencapai yang ingin dicita-citakan, tetapi tidak melakukan perbuatan. Bante, saya ingin jadi anak pandai, malas-malesan. Bante, saya ingin jadi sarjana, tidur-tiduran, mabuk-mabukan. Bisa jadi sarjana? Tidak. Jadi kita ini harus membuat sebab, maka akan muncul yang namanya akibat. Kalau Bapak Ibu tidak nulis di kertas, apakah kertas itu ada tulisannya? Tidak ada. Jadi tidak logika kalau Bapak Ibu datang ke wira, oh Bante sang Buddha kabulkan permintaan saya, semoga saya panjang umur, makannya berlemak-lemak, ya, makannya daging kambing, sapi, oh, semuanya dimakan, tahu-tahu stroke, ya. Jadi kita harus mengetahui atau memahami apa yang menjadi warisan untuk diri kita sendiri. Boleh kita memberikan warisan kepada orang lain, ya, menganjurkan orang lain untuk berbuat baik, tetapi kita tidak lupa mengkondisikan untuk diri sendiri. Ya, kalau Bapak Ibu lupa, ya, menganjurkan orang lain berbuat baik terus diri sendiri tidak pernah berbuat baik, orang lain yang masuk surga. Ya, seperti beberapa hari yang lalu ketika Bantenya memberikan dhamma atau menguraikan dhamma di satu wihara. Nah, itu kebanyakan tuh yang ke wihara itu ibu-ibu. Ya, seperti ini. Ini banyak ibu-ibunya atau bapak-bapaknya? Nah, imbang ya, bagus ya. Tidak mau kalah ini laki-lakinya ya. Ya, jadi dalam hal berbuat baik itu jangan kalah. Ya. Oke, kalau urusan bersih-bersih rumah yang kalah tidak apa-apa. Ya maksudnya tanggung jawab. Tapi kalau urusan berbuat baik itu jangan mau kalah. Kalau kalah nanti ibunya yang masuk surga semua, bapaknya masuk alam yang tidak berbahagia. Ya, jadi kadang-kala ini kalau urusan yang namanya berbuat baik, kita ini jangan sampai kalah dengan orang lain. Ya, jangan sampai mau kalah. Karena berkaitan dengan diri kita. Nah, kalau kita sudah menjadi baik, memberikan manfaat kepada orang lain atau tidak? Iya kan? Jadi kalau Bapak Ibu bisa menjaga pikiran, ucapan dan perbuatan, memberikan dampak kepada orang lain atau tidak? Iya. Kalau Bapak Ibu memiliki cinta kasih, orang lain dekat kita nyaman atau tidak? Nyaman. Coba kalau Bapak Ibu pembunuh atau pencuri, orang dekat pun takut. Waduh, ini barang saya nanti diambil. Waduh, nanti saya dibunuh. Nah, kan takut. Jadi kalau Bapak Ibu bisa mengembangkan cinta kasih atau bisa menjaga pikiran, ucapan dan perbuatan, itu sudah otomatis akan memberikan dampak kepada orang lain. Ya, jadi akan memberikan dampak atau memberikan manfaat kepada orang lain. Nah, makanya tadi di dalam Dhammapada atau kutipan syair, ya, di situ dikatakan, ya, oleh diri sendiri perbuatan tidak baik dilakukan. Artinya apa? Ya, perbuatan tidak baik yang dilakukan oleh orang lain itu adalah perbuatan orang lain. Nah, sedangkan perbuatan yang tidak baik yang kita lakukan itu adalah warisan untuk diri kita sendiri. Nah, makanya kita jangan mencampur adukkan antara perbuatan orang lain dengan perbuatan diri kita sendiri. Bante, kan yang berbuat tidak baik orang lain. Bante, yang berbohong kan orang lain. Nah, sedangkan diri sendiri berbohong atau tidak? Jadi kan yang menjadi pertanyaan kan seperti itu. Ya, kadang-kala diri kita ini lebih sering
atau mungkin melihat orang lain ini, atau melihat rumput tetangga lebih indah atau lebih hijau. Ini kebiasaan dari diri kita. Kenapa seperti itu? Karena di dalam diri kita ini ada terdiri yang namanya wedana atau perasaan. Bapak Ibu punya perasaan atau tidak? Punya kan? Nah, perasaan ini terbagi menjadi dua. Ya. Jadi perasaan yang bahagia dan perasaan tidak bahagia. Perasaan yang disukai dan perasaan yang tidak disukai. Ya, jadi kalau Bapak Ibu lihat orang lain sukses, ya kalau yang bermain perasaan yang disukai, ya, dia tidak akan menghina orang tersebut, atau tidak timbul iri, atau tidak timbul kebencian. Tetapi kalau perasaan yang tidak suka atau tidak menyenangkan yang muncul, biasanya timbul iri hati. Oh, Bante kok tetangga lebih sukses, lebih bahagia. Coba ditanya bahagia atau enggak. Ya, karena Bante pernah nih, wih bapak ini kayaknya mobilnya 5, mobilnya 10, pasti bahagia. Bapaknya jawab apa? Enggak Bante, saya pusing nih, ngurusin pajak, ngurusin ini, bayar itu, pusing Bapak Ibu. Ya, cuma kita lihatnya saja bahagia dari luar. Tapi kalau kita mau bertanya secara detail, belum tentu dia bahagia. Jadi kita ini tidak perlu mengembangkan sifat iri hati di dalam diri kita. Karena belum tentu yang kita lihat itu sesuai dengan kenyataan. Belum tentu sesuai dengan fakta atau yang terjadi. Ya, jadi kalau kita hanya melihat, tidak bertanya, ya tidak ngerti. Jadi kalau kita hanya melihat kemudian mengatakan seperti ini, seperti itu, ya belum tentu sesuai dengan kenyataan. Nah makanya yang pertama, poin yang pertama ini dikatakan perbuatan yang tidak baik yang melakukan adalah diri kita sendiri. Jadi yang mengkondisikan diri kita untuk terlahir di alam yang tidak berbahagia itu adalah diri kita sendiri. Bapak Ibu mungkin pernah mendengar cerita tentang Subhabuddha. Ya ini mungkin beberapa hari yang lalu sudah pernah saya ceritakan. Ya, nah yang Subhabuddha ini adalah orang yang kaya. Tetapi Subhabuddha ini kikir atau pelit, atau tidak mau berbagi. Bahkan ketika Guru Agung Buddha Gotama saja, ketika beliau berpindah-patah, Subhabuddha ini tidak mau berdana 1000 sekalipun, sepeser sekalipun. Nah, sehingga ketika Subhabuddha ini meninggal, dia menyebabkan kondisi atau menyebabkan akibat terlahir di dalam keluarga yang dikatakan sebagai pengemis. Nah, di situ diceritakan sudah menjadi pengemis, sulit lagi ada orang yang memberikan dana. Sulit lagi ada orang yang memberikan makanan. Susah atau tidak? Susah. Jadi jangan disangka ketika kita menyimpan materi banyak-banyak tidak diberikan, tidak dibagikan kepada orang lain, di dalam kehidupan yang akan datang kita menjadi kaya. Tidak. Kekayaan itu akan menjadi milik kita ketika masih hidup. Tetapi kalau kita mau memberi atau mau membagikan, ya minimal, ya tidak banyak-banyak tidak apa-apa. Tetapi kalau minimal kita berikan sedikit, ya kemudian esok hari kita berikan sedikit, maka itulah yang akan menjadi warisan untuk diri kita sendiri. Ya, jadi untuk menjadi warisan diri kita sendiri. Nah kemudian yang kedua di dalam Dhammapada itu dikatakan oleh diri sendiri oleh diri sendiri pun seseorang menjadi ternodai. Ya, maksud di nodai di sini adalah ternodai di sini. Ya, seseorang itu atau diri kita dihormati atau dihargai atau dikatakan menjadi orang yang baik, atau dikatakan sebagai orang yang memiliki ucapan baik, perbuatan baik,
Diri kita atau orang lain yang mengatakan, atau diri kita yang melakukan atau yang berbuat. Hah? Jadi kalau diri kita bisa menjaga ucapan, perbuatan, kemudian kita melakukan halnya yang dikatakan yang memiliki kebijaksanaan, nah di situ Sang Buddha mengatakan tidak akan mungkin diri kita bisa dinodai oleh orang lain. Jadi yang membuat diri kita ternodai itu adalah diri kita. Nah ketika diri kita berbicara kasar atau berbicara yang tidak baik, otomatis orang lain akan mengatakan diri kita orang yang suka ngomong atau berbicara kasar. Nah apabila diri kita berbuat tidak baik, suka mukul, suka ngambil barang orang lain, otomatis orang lain akan mengatakan atau membuat diri kita ternodai sebagai orang yang suka memukul dan sebagainya. Jadi pada dasarnya apabila kita bisa menghargai atau menghormati orang lain, otomatis orang lain akan menghormati diri kita. Ya, jadi tidak ada orang lain itu bisa menodai diri kita apabila kita memiliki pengendalian diri. Apalagi kalau bisa menjaga pikiran, ucapan, dan perbuatan. Jadi tidak akan ada. Nah, tetapi apabila kita tidak bisa menjaga hal tersebut, walaupun orang lain tidak mengatakan diri kita pemarah, pembenci, atau pemukul, tetapi sesungguhnya diri sendiri sudah menodai dirinya sendiri. Iya atau tidak? Iya. Jadi jangan Bapak Ibu berpikir, oh Bante yang membuat keluarga saya yang nama baiknya tidak baik itu adalah orang lain. Ya, tetapi diri kita sendirilah yang punya keluarga. Diri kita sendiri yang punya jasmani dan batin. Jadi yang membuat ternodai adalah diri kita sendiri. Ya, ini sebuah renungan buat Bapak Ibu. Ya, jadi jangan berpikir, Bante, orang lain yang memfitnah saya, biarin. Kalau Bapak Ibu tidak melakukan seperti itu, ya Bapak Ibu tidak perlu tersinggung. Ya, Bapak Ibu tidak perlu marah. Tapi kalau Bapak Ibu marah kemudian tersinggung, berarti merasa. Iya kan? Iya, coba kalau seperti Bante berapa hari yang lalu ketika melakukan sebuah perjalanan, ya, wah, ada kegiatan atau kejadian yang menarik. Bante ini sudah jadi biku lama. Ya, belum, saya bilang gitu. Saya baru sebentar. Nah, tujuan Bante apa? Atau Bante belajar Dhamma itu apa? Apakah Bante belajar Dhamma atau mungkin hidupnya ini untuk digunakan untuk Dhamma atau sebagainya? Saya cuma mengatakan bahwa saya ini menggunakan Dhamma untuk hidup. Artinya apa? Jadi kalau kita bisa menggunakan Dhamma diterapkan di dalam kehidupan, ini akan menjadikan diri kita orang yang baik. Tapi kalau Bapak Ibu hidupnya untuk Dhamma, Dhammanya salah, rela mati enggak? Mukulin orang enggak? Hah? Jadi kita harus bisa menggunakan konteks yang sesuai. Jadi Dhamma fungsinya adalah untuk hidup. Dhamma fungsinya untuk menjadikan kita sebagai manusia yang sesungguhnya. Ya. Jadi Dhamma ini fungsinya untuk mengikis kekotoran batin. Dhamma bukan untuk menyombongkan diri kita. Ya, karena Bante sering melihat banyak orang yang mengerti Dhamma kadangkala jadi sombong. Ya, kadangkala ada umat Buddha yang datang ke wihara ini pernah cerita. Bante, saya ini dulu datang ke wihara ini kayaknya lugu loh Bante. Ya, datang ke wihara, permisi Pak, permisi Bu.
Nah, begitu lihat yang senior-senior, sandalnya tidak disusun, atau mungkin sifatnya lebih yang tidak baik, jadi tidak baik. Jadi kadang-kala yang lebih lama ini memberikan contoh kepada yang baru. Nah, untuk itu kita ya sebagai umat Buddha yang lama ini harus memberikan contoh kepada yang baru, supaya mereka, oh, Dhamma itu indah. Ya, kalau dia baru masuk saja udah melihatnya semrawut, ya, jangankan mengerti Dhamma, pulang besok-besok cerita, wah, umat Buddha ini kayak gini, ya, dan sampai ke wihara kayak gini, ya. Jadi itu bisa menjadi kondisi, ya, atau menyebabkan seseorang mengatakan hal tersebut, ya. Nah, kemudian yang ketiga, di situ dikatakan oleh diri sendiri perbuatan baik dilakukan. Jadi perbuatan baik yang kita lakukan itu adalah perbuatan diri kita sendiri. Nah, perbuatan yang baik dilakukan oleh orang lain itu adalah perbuatan baik orang lain, ya. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah oleh diri sendiri seseorang menjadi suci dan tidak suci, ya. Jadi tidak ada orang lain bisa menyucikan diri kita, ya. Bante, kalau Bante bisa menyucikan Bapak Ibu sudah mencapai arahat semua. Sang Buddha bisa menyucikan Bapak Ibu atau menyucikan Bantenya tidak di sini. Bantenya sudah di alam, tidak tahu di alam mana, ya. Tapi tidak bisa, karena Dhamma ini fungsinya adalah harus diterapkan di dalam diri kita. Tidak bisa kalau Dhamma yang mengajarkan orang lain kemudian tidak diterapkan kepada diri kita. Walaupun Sang Buddha saja yang mengajarkan, kalau kita tidak mengerti, bisa masuk alam surga, bisa mencapai tingkat kesucian? Tidak. Kalau Bapak Ibu membaca cerita tentang ketika Sang Buddha membabarkan Dhamma kepada Pancawagya, ya, 5 petapa, pernah dengar? Ya. Nah, kadang-kala orang ini berpikiran, Bante, kok ketika orang mendengarkan Dhamma di zaman dahulu itu cepat ya langsung mencapai tingkat kesucian. Kok banyak ya Bante? Nah, banyak dari mana? Coba. Dari 5, yang ketika itu mencapai ke tingkat sucian berapa? 1. Banyak? Hah? Dari 5 loh, dari 5 Pancawagya, ya, Pancawagya itu panca 5, Pancawagya. Nah, ketika dibawakan Dhamma Sang Buddha, ketika itu yang mencapai tingkat kesucian cuman 1. Jadi tergantung diri kita bagaimana memahaminya. Nah, tapi ketika Sang Buddha membabarkan kembali, baru yang lain bisa mencapai tingkat kesucian. Jadi Dhamma ini dikatakan mudah bagi yang mengerti, tidak mudah bagi yang tidak mengerti. Ya, jadi berapa hari yang lalu ada umat yang bertanya ketika Bante ke panti asuhan. Ya, kemarin Bantenya Baksos, ya, Baksos di Bogor sana. Nah, ada bapak-bapak yang usianya sekitar 75 atau berapa. Nah, bertanya, Bante, ketika seseorang sering datang ke wihara, atau ketika seseorang mendengarkan Dhamma, apakah itu jaminan bagi seseorang itu menjadi baik atau mencapai tingkat kesucian? Jaminan atau tidak? Tidak. Jadi ketika Bapak Ibu sering datang ke wihara, kalau hanya sekedar mendengar, kemudian tidak diterapkan di dalam diri sendiri, ya tidak menjadi jaminan. Banyak orang yang mungkin pergi ke tempat wihara atau yang lain-lain ini masih Bante sering lihat. Bahkan ada di satu wihara,
Makan saja rebutan. Ada enggak? Ada yang merasa? Hah? Ada? Hah? Jadi janganlah sampai seperti itu. Itu sama saja kita tidak mengerti Dhamma. Oh, bantinya saja makanan segitu banyak, paling dimakan ya cuman sesendok 2 sendok. Tidak mungkin dimakan semua. Ya kalau makan semua bantinya bisa mati. Siapa sanggup bantinya masukin semua makanan ke dalam perut itu? Enggak. Jadi kita harus menerapkan di dalam kehidupan ini malu. Karena kita harus memiliki hiri dan otapa. Malu untuk melakukan perbuatan yang tidak baik. Tapi kadang-kadang sudah ceramain gini ya masih saja. Sampai berbusa ya masih saja. Aduh sampai pegel kadang-kadang. Ya, mau marah kadang-kadang Bante kan tidak boleh marah gitu. Tapi kadang-kadang kesel juga. Ya, kadang ada umat mengatakan Bante kan tidak boleh marah. Ya lama-lama yang lihat umatnya itu ya kesel juga. Ya, Bante ini kadang-kadang marah itu bukan membenci, tapi ingin menunjukkan rasa kasih sayang untuk mengarahkan dirinya supaya melakukan hal yang baik menjadi baik. Coba kalau Bapak Ibu dikatakan di dalam Manggala Sutta, kenapa kita harus bergaul dengan orang bijaksana? Orang bijaksana itu tidak akan mungkin mendorong kita melakukan hal-hal yang tidak baik. Orang bijaksana itu menegur orang yang melakukan kesalahan atau perbuatan yang tidak baik. Nah, masa kalau Bapak Ibu berbuat tidak baik, nantinya diam aja lah, tidak apa-apa. Hah? Nah, didiamin mau Bapak Ibu? Hah? Mau atau tidak? Hah? Jadi kita harus mengerti, harus memahami ya, sebagai umat Buddha itu harus diterapkan di dalam diri sendiri. Karena ketika kita mau berbagi, di situ ada kesehatan. Ketika kita mau berbagi, di situ ada kebahagiaan. Ya, Bante berapa hari yang lalu waktu ke rumah duka, nah ini dekat kita, ya. Nanti dijadikan pengalaman. Bante, oh ini memang umatnya tidak sering ke wihara, cuman jadi minta dibacain parita, undang Bante, tidak tahu Bantenya makannya jam berapa, tidak tanya. Waktu itu sudah mau jam 12 kurang 20 menit. Bante, nanti makannya sambil pulang ya. Tidak bisa, saya bilang gitu. Kok tidak bisa? Kalau jam 12 lewat, Bantenya tidak makan. Waduh, dekat sini tidak ada restoran, tidak ada rumah makan, Bante. Saya cuma bawa 1 biji roti, katanya. Hah? Bantenya berdua, 1 biji roti, Bantenya berdua. Gimana coba? Hah? Kalau saya makan sendiri, saya kenyang, ya kan? Kalau saya bagikan, lapar. Hah? Tapi kita harus menerapkan, ya sudahlah tidak apa-apa, lapar-lapar sama-sama, bagi sama-sama, ya sudah kita bagi jadi 2, ya. Jadi sama-sama merasakan rasa lapar. Ya tidak apa-apa, tapi kan ada kebersamaan, ada rasa bahagia. Iya, tapi kalau Bapak Ibu makan sendiri, temannya, misalkan Bantenya, wah suatu ketika, apa saya makan enak, tidak saya kasih. Nah, coba, rugi enggak? Rugi. Jadi Bapak Ibu sendiri yang rugi, bukan orang lain. Tapi kalau Bapak Ibu mau berbagi, ya, nah suatu ketika orang lain dapat makanan enak, kita tidak dapat. Oh, itu dulu pernah ngasihkan saya makanan. Kasih berikanlah, bagilah sama-sama, ya. Jadi seperti itu. Kalau Bapak Ibu tidak mau berbagi, rugi. Nanti kalau temannya dapat KFC, Bapak Ibu dapat tahu tempe, tidak mau bagi. Aduh, enak tuh KFC, ya. Mau beli sendiri. Ya, jadi seperti itu. Ya, bahkan ada suatu ketika Bantenya ketika ke rumah duka juga, ya Bapak Ibu. Ada seorang umat mengundang. Nah, ketika itu Bantenya membaca parita. Sebelum membaca parita tanya, Bu, ini yang mau baca parita ada yang lain enggak? Enggak ada, Bante. Cuma 3 orang.
sama Bantenya 3, jadi keluarganya cuma 2. Kok sedikit sekali? Iya Bante, kenapa? Saya tanya. Ya biasalah Bante, ini bapak saya yang meninggal ini tidak pernah bergaul. Jadi kalau ada orang meninggal tidak mau datang. Kemudian apabila ada orang yang kesusahan tidak mau membantu. Jadi ketika dia meninggal, tidak ada yang datang. Jadi kalau diri kita seperti itu nanti meninggal, ada yang datang enggak? Tidak ada. Jadi kalau kita datang ke rumah duka kepada orang yang sedang berduka, nanti mereka itu akan gantian datang ke tempat diri kita sendiri. Jadi jangan dianggap sepele yang namanya kebajikan yang sederhana. Karena ketika kita memberikan kehangatan di dalam suasana seperti itu, biasanya akan selalu diingat oleh orang tersebut. Nah kalau kita tidak mau memberikan, waduh, nanti meninggal mungkin yang datang kucing Dhamacaka itu banyak, ya, sama anjing. Jadi kita harus mau peduli kepada orang lain yang sedang mengalami yang namanya kesusahan, ya. Oh Bante kalau tidak mau nanti kan ada Bante. Cuma Bante sendiri mau, mau, ya. Bante sendiri mau tidak apa? Ya kalau Bantenya masih hidup, ya. Nah itu Pak Dhamma, itulah yang harus kita terapkan di dalam kehidupan kita. Kita harus mengingat yang namanya warisan yang paling penting untuk diri kita sendiri, ya. Jadi kemudian di situ dijelaskan tentang pertanyaan seorang rumah tangga yang bernama Subba. Ya, kalau Bapak Ibu membaca di bawah, itu ada sebuah pertanyaan yang disampaikan oleh Subba kepada Guru Agung Buddha Gotama. Nah, ketika itu Subba ini bertanya kepada Guru Agung Buddha Gotama, apa sih yang menyebabkan seseorang menjadi miskin atau terlahir cacat kemudian menjadi orang yang tidak dipandang atau sebagainya atau yang lain-lain. Sang Buddha mengatakan di situ adalah seseorang atau diri kita ini lahir dari perbuatan diri kita sendiri, ya. Kemudian berkerabat, tergantung, ya, atau bersahabat dari perbuatan diri kita sendiri. Jadi segala yang kita lakukan yang menjadi akusala ataupun kusala, perbuatan tidak baik dan baik, itu adalah sahabat kita. Itu adalah kerabat kita sendiri. Itu adalah kerabat yang sesungguhnya. Jadi segala perbuatan yang kita lakukan di dalam kehidupan ini, itu sahabat kita. Walaupun ini tidak kita pedulikan, tidak apa-apa Bante, saya sudah berbuat jahat, tidak saya peduli akibatnya. Yang namanya akibat ini tetap akan berproses. Makanya dikatakan sahabat sejati. Oh, Bapak Ibu lahir di mana? Ngikutin. Mau lahir di alam surga, nanti habis kebajikannya. Yang jelek datang, lahir di alam menderita. Jadi jangan dianggap Bante saya lahir di surga pasti bahagia terus. Tidak. Jadi masih ada karma yang tidak baik atau karma yang buruk yang masih kita lakukan. Jadi itu ada renungan ketika Bapak Ibu tadi baca Jarada Momhi, ya, Jarang Anatito, ya. Itu ada renungan untuk diri kita supaya kita bisa memiliki pengertian bahwa apapun yang kita lakukan adalah perbuatan untuk diri kita. Nah, kalau kita mengerti seperti itu, Bapak Ibu berhati-hati atau tidak? Hati-hati. Jadi dalam kehidupan ini kita harus berhati-hati dengan pikiran, ucapan, dan perbuatan. Ya, kalau Bapak Ibu lahir di alam tidak berbahagia, nyalain orang lain, tidak bisa. Ada juga orang kadang-kala, Bante, ini ada seorang umat yang jauh bukan di sini ya,
Kalau kesamaan ya mohon maaf. Ya, ada seorang umat yang lahir dalam kondisi yang kurang baik. Nah, kemudian dia mengajukan pertanyaan kepada saya, Bante, saya ini lahir dalam kondisi yang kurang baik. Kemudian ibu saya pun dalam kondisi kondisi yang kurang baik. Apakah ini karma dari ibu saya yang diwariskan kepada saya? Pernah bertanya seperti itu? Pernah? Enggak? Oh, berarti Bantenya sendiri ya. Ya. Jadi kadang-kadang diri kita pernah bertanya, yang namanya karma orang tua bisa diwariskan kepada diri kita. Ada juga yang seperti itu. Tapi kalau kita melihat yang namanya hukum sebab akibat, yang namanya kita lahir itu banyak sebabnya. Tidak hanya satu sebab, tidak hanya satu kondisi. Ya, karena orang tua kalau cocok dengan diri kita, kita lahir di dalam keluarga tersebut. Seperti sebuah Buddha tadi. Karena dia tidak mau berbagi, pelit atau kikir, sehingga dia mengkondisikan dirinya terlahir dalam keluarga pengemis. Jadi ada connect. Kalau bapak ibu nonton TV ya, kalau bapak ibu tidak nyetel, hidup enggak. Jadi bapak ibu harus neken. Nah baru ada TV-nya nyala. Jadi ada kondisi atau sebab yang saling berkaitan. Jadi kita tidak bisa menyalahkan orang tua. Oh Bante, orang tua saya ini karmanya diturunkan sama saya. Tidak bisa. Oh Bante, karma bapak saya diturunkan kepada saya. Tidak bisa. Jadi karma diri sendiri ya karma diri sendiri. Cuman mungkin yang menyebabkan ada kesamaan, ada kecocokan antara orang tua dengan anak tersebut. Nah, jadi kalau seperti ini, nah nanti bapak ibu memiliki pengertian. Oh iya Bante, saya tidak nyalahin orang tua lah. Saya bersyukur bisa terlahir di alam manusia sehingga bisa melakukan kebajikan. Jadi kalau kita memiliki pengertian Dhamma, menerapkan Dhamma di dalam kehidupan ini, kita akan menjadi manusia yang sesungguhnya. Ya, jadi Bapak Ibu sudah tahu apa warisan yang sesungguhnya? Ya, kalau warisan sesungguhnya itu adalah kebajikan atau perbuatan tidak baik. Jangan percaya dengan kata-kata yang tidak pasti. Ya. Jadi beberapa hari yang lalu ada juga yang mengatakan, Bante, kemarin itu tahun 2012 kan ada info atau berita bahwa akan ada tsunami atau kiamat atau sebagainya. Kemudian ada orang yang mengatakan, nah sebelum kiamat, hartamu kasihkan saya. Tapi ada juga yang percaya, ada yang mengasihkan. Nah, menurut Bante gimana? Kalau menurut saya ya tidak usah dikasihkan. Kalau kiamat mati semua kok. Hah? Iya enggak? Mati semua. Nah ya kalau tsunami ya mati semua. Jadi ngapain dikasihkan orang lain? Nah, kecuali kalau kita mau berdana, tidak apa-apa. Kalau melakukan kebajikan tidak apa-apa. Tapi kalau kita diiming-imingi seperti itu, ayo mumpung belum kiamat, kasihkan saya. Enak orang itu kerja ndak, duduk santai-santai ngomong seperti itu langsung kaya. Nah, kemudian kiamat ndak jadi, wah miskin kita. Jadi kita harus berpikir yang dewasa. Jangan mudah percaya dengan hal yang tidak jelas atau tidak pasti. Jadi kita jangan menjadi umat Buddha ini jangan mudah percaya. Jadi selidiki. Dhamma pun kalau Bante mengatakan seperti ini jangan langsung percaya. Selidiki benar atau tidak. Yang bermanfaat atau tidak. Sang Buddha mengatakan hal seperti itu. Jadi kalau ketika Bapak Ibu mendengarkan Dhamma sekalipun, kalau tidak memberikan manfaat boleh ditinggalkan. Boleh tidak dipakai di dalam kehidupan. Tapi ketika memberikan manfaat harus diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Ya.
Itu yang Pak disampaikan pada pagi hari ini. Ya, semoga memberikan manfaat, semoga memberikan dorongan atau semangat untuk Bapak Ibu dalam melakukan kebajikan. Ya, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu.